Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman pada hari ini? Oke. Sebelum memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, apakah hari ini berangkat semua atau ada yang tidak berangkat teman-teman? Berangkat Pak. Oke, berangkat semua ya. Oke, kita langsung sebentar sebelum kita ke pokok pembahasan. Ada yang tahu apa teks negosiasi atau teman-teman ada yang pernah melakukan bernegosiasi atau tawar menawar gitu? Pernah Pak. Kalau boleh tahu dalam hal apa ya? Jual beli kambing Pak. Oke. Sebelum kita ke pokok materi, saya akan menyampaikan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu ya. Ada 5. Yang pertama ada menyimak contoh dialog teks negosiasi yang disajikan oleh guru. Yang kedua ada membaca teks negosiasi sederhana untuk mengidentifikasikan struktur teks. Ada orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup. Yang ketiga ada menyusun dialog teks negosiasi secara sederhana, secara berkelompok dan memperhatikan strukturnya. Selanjutnya ada mempraktikkan dialog teks negosiasi secara lisan melalui kegiatan bermain peran. Yang terakhir ada menyampaikan hasil negosiasi secara sederhana di depan kelas. Nah, oke, langsung saja. Apa sih itu teks negosiasi? Nah, teks negosiasi itu adalah teks yang menggambarkan aktivitas tawar-menawar yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan bersama. Nah, jadi teks negosiasi itu adalah sebuah proses yang ada dua pihak atau lebih, nah itu untuk mencapai kesepakatan bersama tetapi dengan niatnya itu berbeda tetapi tujuannya itu sama gitu. Nah, adapun ciri-cirinya, yang pertama ada dua pihak atau lebih, yaitu melibatkan minimal dua pihak dengan kepentingan berbeda. Terus ada tujuan, yaitu tujuannya itu harus jelas, yaitu mencapai kesepakatan yang menguntungkan. Berarti saling menguntungkan kedua pihak itu, tidak diuntungkan satu pihak. Atau misal si penjual yang untung tapi pembeli yang rugi, itu tidak boleh ya. Oke. Selanjutnya ada tawar menawar. Nah, tawar menawar ini adalah proses saling bertukar penawaran dan permintaan, yaitu si pembeli itu melakukan proses tawar menawar kepada si penjual. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya ada struktur teks negosiasi. Yang pertama ada orientasi, yaitu pembukaan atau pengantar pihak pertama melalui percakapan dan menyampaikan tujuan. Misalnya contohnya itu seperti Assalamualaikum. Kayak ini kan contoh di chat di WhatsApp ya, misal Assalamualaikum Min, apakah barang ini masih ada gitu. Nah, itu merupakan orientasi. Nah, selanjutnya yang kedua ada pengajuan, yaitu pihak pertama mengajukan permintaan atau penawaran kedua pihak. Berarti si pembeli itu mengajukan penawaran. Misalnya contohnya itu seperti maaf apakah barang ini maaf apakah barang ini masih ada atau bisa disebutkan harganya berapa. Nah, itu masuk pada tahap pengajuan. Selanjutnya ada penawaran, yaitu pihak kedua merespon dengan penawaran balasan atau negosiasi, yaitu berarti kan ada contohnya seperti misal si pembeli itu memberikan si penjual memberikan harga 100.000. Nah, kemudian si pembelinya itu menawar dengan harga maaf kalau 50.000 apakah bisa. Nah, itu maksudnya pada proses penawaran. Selanjutnya yang terakhir ada persetujuan dan
penutup, yaitu kedua pihak mencapai titik temu dan menyepakati hasil negosiasi. Berarti si pembeli itu harus menyetujui harga yang disepakati di awal antara si pembeli dengan si penjual. Misalnya tadi itu sudah sepakat harganya 75.000. Nah, berarti kan si pembeli itu harus sepakat dan menyepakati hasil tersebut agar kedua pihak itu saling menguntungkan. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks negosiasi. Yang pertama, kalimat persuasif, yaitu kalimat yang bertujuan mempengaruhi atau meyakinkan pihak lain. Contohnya itu seperti bagaimana kalau saya berikan harga spesial, yaitu kalimat yang meyakinkan si pembeli agar pembeli itu mau membeli barang yang dijual. Selanjutnya kedua ada kalimat santun, menggunakan bahasa yang sopan dan menghargai lawan bicara. Contohnya seperti, maaf, apakah harga barang tersebut masih bisa kurang. Selanjutnya kalimat bersyarat, kalimat yang menyatakan syarat atau kondisi tertentu, biasanya itu digunakan di kondisi tertentu. Contohnya seperti bisa dilihat di sini ya, kalau Anda beli 2 harganya bisa lebih murah. Nah, itu kalimat bersyarat atau digunakan dalam kondisi tertentu, dalam misal mau bernegosiasi tetapi mau belinya itu banyak tetapi harganya itu kan mahal. Nah, itu menggunakan kalimat seperti ini agar bisa dinegosiasi, kemudian bisa membeli dengan harga. Dari ya, ini bisa dibaca judulnya apa? Membeli gamis batik. Nah, pembeli kan mengatakan, berapa harga gamis batik ini, Bu? Terus si penjual bilang harganya 175.000 per helai. Nah, seterusnya, wah mahal sekali, boleh dikurangi. Terus baik, kalau ambil 2 helai saya kasih 310.000 ya. Oke, saya ambil 2 ya, terima kasih. Nah, mungkin teman-teman bisa melihat contoh yang berupa video agar lebih paham atau bisa lebih dimengerti ya. Halo Zat, iya Nes, hari ini aku ada tugas. Bisa nggak bantu aku? Oh bisa. Gimana? Ya kita di sekolah aja, oke? Oke. Oh iya ya, ini ke sekolah. Naik apa yang ke sekolah? Oh iya kan ada Gojek. Oke, sudah paham semua ya. Oke, selanjutnya saya minta kalian untuk membuat kelompok kecil, yaitu dengan anggota 3-4 orang ya. Nanti petunjuk tugasnya bisa di-scan melalui barcode berikut ya. Oke ya. Nah, sekarang saya minta untuk perwakilan kelompok untuk
maju ke depan, apakah ada yang mau, ada yang berani mau mempraktikkan tentang bernegosiasi dalam kehidupan sehari-hari bersama teman-teman sekelompoknya? Oke, silakan Mas, bisa maju ke depan. Sama satunya. Sendiri Pak atau sama teman? Berkelompok Mas. Oh, berkelompok. Ya, saya yang jual. Iya. Baik Pak, sini Pak. Misi Mas, ini Iya. apa ya Mas? Kok bagus sekali Mas? Ini buku Mas. Oh buku ya Nggak Mas. pernah lihat ya? Oh maksudnya bentuknya beda Mas dari yang lain. Iya, karena ini kebetulan edisi terlangka dan juga hanya satu di Indonesia. Oh Iya. bisa saya pegang Mas? Iya, monggo silakan saja. Oh bagus ya Mas ya. Ya, Bentuknya desainnya emang pantas sih. iya. Ini berapa Mas? 335 triliun. 335 triliun. Iya. Mahal banget Mas. Bisa kurang nggak Mas? Ini bisa ditawar 100.000 Mas. ya 19 juta. 1 juta. Baiklah. Oke. 1 juta ya Mas ya. Baik, baik. Baik. Terima kasih ya Mas. Ya, sama-sama. Oke, bisa beri aplaus sekali lagi ya teman-teman. Nah, dari yang apa saya sudah sampaikan materi tadi mengenai teks negosiasi, kalian ada yang tahu di dalam teks negosiasi itu ada apa saja tadi? Ya, terus ya, oke, nah karena waktunya sudah habis atau pada pertemuan kali ini waktunya tinggal sedikit, saya akan membacakan simpulannya, yaitu teks negosiasi adalah bentuk komunikasi antara dua pihak atau lebih dengan bertujuan mencapai kesepakatan melalui proses tawar-menawar. Nah, selain itu juga penggunaan bahasanya itu harus santun, persuasif, dan saling menguntungkan. Nah, untuk pertemuan berikutnya itu saya akan kasih tugas atau membahas juga tentang membandingkan teks negosiasi dengan teks lainnya. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.